مزيدا فقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا فقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا. Pertama adalah nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum yang kita jadikan pegangan, ya, antum kalau mau beli kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum, ya, sudah diterjemahkan, banyak penerbit yang menerjemahkannya. Kitab ini dari segi tartib, urutan luar biasa, dapat penghargaan, dapat juara kitab ini. Pengarangnya seorang Hindi, tapi keturunan Arab beliau. Dan kitab ini dipuji oleh banyak para ahli ilmu, kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum ini. Cuman kitab ini adalah tidak dipisah mana yang sahih dan mana yang dhaif. Jadi disesuaikan saja nanti, karena nggak semua saya baca. Yang penting judulnya ini antum ikuti, boleh pakai kitab itu. Tapi nggak semua saya baca karena dari riwayat yang nggak ada dalilnya, sehingga mungkin kita loncati seperti itu. Tapi pegangannya adalah kitab ini, yaitu kitab apa? Ar-Rahiq Al-Mahtum. Tayyib, nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa usratuhu. Nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Namanya Abdul Muttalib adalah Syaibah bin Hashim, dan nama Hashim adalah Amr bin Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir. Fihir ini adalah nama aslinya Quraisy. Ya, seluruh orang Mekah kan keturunannya, mayoritas keturunannya Quraisy. Nah, Quraisy itu nama aslinya adalah siapa tadi? Fihir. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Nah, Fihir itulah nama aslinya siapa? Quraisy. Ya, kepada Quraisy inilah suku atau bani-bani atau suku di Mekah menasabkan dirinya kepadanya. Ibn Malik, Ibn Nadhr, Ibn Kinana, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrika, Ibn Iyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Ini adalah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang akan kita pelajari adalah yaitu kakeknya Nabi yang ke berapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, coba kita pelajari dari Abdu Manaf. Abdu Manaf ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, memiliki anak banyak. Abdu Manaf ini, tapi anaknya yang terkenal ada 4. Anaknya banyak ya, tapi yang akan saya sebutkan di sini 4. Karena kenapa kok saya sebutkan? Karena 4 ini berkaitan nanti dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdu Manaf, mbah buyutnya Nabi, ya kan? Berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdul kan bapak, bin Abdul Muttalib berarti kakek, betul? Bin Hashim berarti buyut, betul? Bin Abdi Manaf apa namanya ini? Bapaknya buyut gitu ya, nggak tahu dalam bahasa Jawanya apa, canggah, nggih. Intinya kakeknya Nabi jauh lah gitu. Namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf punya anak yang terkenal 4. Yang pertama
Hashim. Yang kedua Muttalib. Saya tidak mengatakan Abdul Muttalib. Yang saya katakan tadi apa? Muttalib. Yang ketiga Naufal. Yang keempat Abdus Syams. Abdus Syams. Lah, Hashim ini memiliki peranan penting di kota Mekah. Mbah buyutnya Nabi yang bernama Hashim ini bertanggung jawab, diberi kemuliaan, ya, orang yang menanggung as-siqaya war-rifadah. Siqaya war-rifadah itu yang ngasih makan jemaah haji, yang kasih minum jemaah haji. Lah, nama aslinya Hashim itu Amr. Kenapa kok disebut Hashim? Dari kata-kata Hasyama. Disebut Hashim karena dari kata-kata Hasyama Washima yang artinya mengaduk atau yang apa? Membuat adonan. Hashim si pembuat adonan. Karena dulu orangnya itu dermawan, membuat makanan, minuman dibagikan ke jemaah haji. Maka nama aslinya terlupakan. Justru julukannya yang terkenal. Si siapa tadi? Hashim, pembuat roti. Hashim. Ini mbah buyutnya Nabi, terkenal dermawan, terkenal jadi orang baik. Dan Hashim, mbah buyutnya Nabi ini adalah orang Quraisy pertama yang mengadakan 2 rihlah dagang. Kan disebutkan dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-saif. Sudah menjadi adat kebiasaan orang Arab Quraisy, ya, rihlatasyita'i was-saif, perjalanan musim dingin dan perjalanan musim panas. Dicantumkan dalam Al-Quran. Dan yang menciptakan pertama kali itu adalah Hashim, babuyutnya Nabi. Rihla musim panas itu pergi ke negeri Syam, dagang. Rihla musim dingin pergi ke Yaman atau Habasyah. 2 rihlah, ya, musim panas ke negeri Syam, berarti ada di utara. Musim dingin ada di Yaman, berarti di selatan. Itu yang pertama kali menciptakan adalah Hashim menurut kitab ini. Nah, Hashim ini para jamaah, mbah buyutnya Nabi ini ketika berangkat dari Mekah, ketika ingin berangkat ke Syam, mesti melewati Yathrib, Madinah. Kalau antum lihat peta, ya, kalau antum lihat peta, maka ini yang paling selatan namanya Yaman, ya. Di sini selatan yang mana? Sana yang selatan. Oh ya, saya bilang sini. Ini paling selatan Yaman, berbatasan sama Laut Arab atau Samudra Hindia. Terus Yaman ini ke utara Mekah. Mekah ke utara sini, ini namanya Madinah. Kemudian Madinah ke utara jauh namanya negeri Syam. Syam itu kalau sekarang 4 negara: Filistin, Palestina, wa Suria, Syria, wa Lubnan, Lebanon, wal Urdun, Yordania. 4 negara Syam. Lah, jadi yang dari Mekah kalau mau dagang ke Syam mesti melewati negeri Yathrib. Nanti cikal bakal menjadi apa namanya? Al-Madinah. Berangkatlah Hashim, babuyutnya Nabi ini, dagang dari Mekah ke Madinah, mampir di Yathrib. Dari Mekah ke Syam, mampir di Yathrib. Jelas sampai sini ya? Di Yathrib itulah Hashim, babuyutnya Nabi, bertemu sama seorang wanita namanya Salma binti
Amr. Menikah di situ. Menikah, setelah menikah si Hashim ini melanjutkan perjalanan ke negeri Palestina untuk dagang ke Syam. Mengapa kok dagang? Karena penduduk Mekah itu nggak punya mata pencaharian lain. Mau kurma nggak ada kurma, apalagi padi malah nggak ada. Sehingga jalan satu-satunya adalah dengan cara dagang, dan mereka gembala kambing. Berangkatlah ke negeri Syam, meninggalkan istri tercinta namanya Salma binti Amr. Mengandung. Salma ini mengandung. Di negeri Syam, Hashim, mbah buyutnya Nabi, wafat di negeri Gaza. Gaza itu kalau sekarang Gaza. Nah, bahasa Arabnya Gaza ya Gaza. Nah, wafat di sana. Hashim meninggalkan anak di kota Mekah. Anak-anaknya Hashim yang di kota Mekah adalah Asad, Abu Saifi, Nadlah, dan Abdul Muttalib. Cuma Abdul Muttalib ini nggak di Mekah. Abdul Muttalib itu siapa? Anaknya Salma ini tadi yang masih di kandungan. Jelas? Lah, saudaranya Hashim yang paling perhatian sama Hashim dan keluarganya adalah Muttalib. Tadi kan saya katakan Abdul Manaf punya anak banyak, tapi yang terkenal ada 4, ya kan? Hashim, Muttalib, Naufal, Abdi Syams. Sampai sini jelas? Hashim wafat, maka Sikoyah Warifada, yaitu kemuliaan sebagai pemegang, memberi minum jemaah haji, memberi makan jemaah haji, pindah ke adiknya atau pindah ke saudaranya Hashim. Namanya siapa tadi? Muttalib, bukan Abdul Muttalib, jangan salah paham. Namanya siapa tadi? Muttalib. Jelas sampai sini ya? Nah, Muttalib ini melihat keponakannya kan jadi yatim, atau keponakannya ditinggal mati bapaknya. Ya mungkin gak yatim karena sudah dewasa. Di antaranya tadi yang diketahui oleh Muttalib 3 orang, Asad, Abu Saifi, sama Nadlah. Muttalib gak tahu kalau dia itu sebenarnya punya ponakan di negeri mana tadi? Yathrib. Karena ditinggal mati oleh Hashim tadi, si ibu lagi hamil. Sampai bocah kecil ini tadi yang di Mekah, di mana dia Yathrib tadi itu, anaknya Salma binti Amr lahir. Nggak ada yang tahu kota Mekah. Bahkan saudara-saudaranya Hashim pun tidak tahu, Muttalib tidak tahu. Ini anak yatim, kasihan, nggak ada yang ngerawat. Tak punya ayah, maksudnya yang ngerawat ya ibunya. Anak ini kecil-kecil sampai anak ini umur 9 tahun atau umur 8 tahun baru kedengaran Muttalib di kota Mekah ini bahwa sebenarnya Hashim itu punya anak yang ditinggal wafat, sekarang berada di negeri Yathrib. Otomatis ini anak menjadi ponakannya Muttalib. Jelas kan? Muttalib baru dengar bahwa dia punya ponakan di negeri Yathrib. Anaknya, saudaranya itu Hashim, didatangi sama Muttalib. Setelah sampai di kota Yathrib, diteliti sama Muttalib, ternyata memang benar ini adalah anaknya Hashim. Dilihat anak kecil, lesu, nggak ada yang menanggung hidupnya dari kaum laki-laki, maka didatangi oleh Muttalib dan didekap, dirangkul sampai nangis nih, karena nggak tega lihat ponakannya. Padahal bapaknya adalah bangsawannya Mekah, bapaknya adalah orang terhormat di kota Mekah, terus anaknya di sini nggak ada yang merawat. Sedih pamannya ini Muttalib, langsung bocah kecil ini dirangkul, dicium, nangis nih Muttalib.
Bocah kecil ini namanya Syaibah. Syaibah itu bahasa Arab. Kenapa kok dikatakan Syaibah? Syaib artinya apa? Syaib itu uban. Kan ini bocah kecil umur 9 tahun sudah ubanan. Namanya Syaibatul Hamdi. Akhirnya dia ngomong sama bocah kecil ini, wahai ponakanku, ayo ke Mekah. Keluargamu di kota Mekah itu banyak. Keluargamu adalah bangsawan di kota Mekah. Ayo ke Mekah. Tidak mau. Wong ada ibunya kok. Akhirnya Muthalib bilang ke ibunya, wahai Salma binti Amr, Mbak Yunya lah kan gitu ya. Mbak Yu apa namanya? Iya, Mbak Ipar, kurang lebih seperti itu. Izinkan anak ini saya bawa ke kota Mekah. Enggak diizini, kasihan dia, siapa yang ngerawat dia? Maka Muthalib meyakinkan anak ini tidak akan tersia-siakan, dan anak ini nanti akan saya didik untuk mewarisi kerajaan bapaknya. Maksudnya kerajaan di sini kekuasaan bapaknya dulu, terhormat, terpandang, melanjutkan sikoya warifada, melanjutkan ngasih makan dan minum jemaah haji kan gitu kan. Setelah diyakinkan, maka legowo nih sang ibu legowo. Akhirnya siapa tadi bocah kecil namanya Syaibah dibonceng sama pamannya yang bernama Muthalib. Perang dibawa ke Mekah. Sampai di kota Mekah, orang Mekah mengira itu bocah kecil itu tadi, dikira oleh penduduk Mekah budaknya Muthalib, sehingga orang Mekah mengatakan Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, budaknya Muthalib, budaknya Muthalib. Maka kata Muthalib, lah, ada ibnu akhi, ini adalah anak dari saudaraku Hashim, bukan budakku. Tapi sudah terlanjur orang-orang menjulukinya apa? Abdul Muthalib, si budaknya Muthalib, sampai akhirnya jadi nama. Padahal gak budak, tapi sudah terlanjur akhirnya jadi nama. Akhirnya nama aslinya Syaibah dilupakan, dipanggil Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Abdul artinya kan budak, hamba, hambanya Muthalib. Padahal dia sebenarnya bukan Abdul Muthalib, bukan hamba Muthalib, tapi dia adalah anak saudaranya Muthalib. Betul? Berarti keponakannya Muthalib. Jelas sampai sini? Akhirnya semenjak itu Abdul Muthalib ada di kota Mekah. Ya inilah kakeknya Nabi. Jelas ya? Berarti mbak putrinya Nabi, Mbak Buyut Putri itu adalah orang Madinah. Makanya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke kota Madinah, Rasul itu punya paman-paman dari pihak neneknya dulu, Bani Najjar dari kota itu. Paham? Makanya kan ada yang mendukung Nabi di kota Madinah, karena Nabi itu punya garis keturunan orang Madinah. Jelas sampai sini? Namanya masih apa? Yathrib, bukan jadi Al-Madinah. Nah, Muthalib ini adalah orang yang dermawan, orang yang luar biasa. Muthalib ini orang yang dermawan, dijuluki Al-Fayyad, yang meluber-luber kebaikannya. Tapi nanti dikasihkan ke Abdul Muthalib. Mati Muthalib ini. Muthalib ini wafat, maka semua barang-barangnya Muthalib diambili sama Naufal. Jelas? Siapa Naufal itu? Pamannya Abdul Muthalib, kedudukannya sama Muthalib sama. Betul ya? Syaibah atau Abdul Muthalib memanggil Muthalib dengan memanggil Naufal sama. Sama-sama apa? Paman. Jelas kan? Diambil semuanya. Padahal itu niatnya sudah dikasihkan oleh Muthalib kepada Abdul Muthalib. Disayangi tuh kayak anaknya sendiri. Maka Abdul Muthalib minta tolong orang-orang Quraisy karena didolimi pamannya. Ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, aku minta tolong. Aku didolimi oleh pamanku sendiri Naufal.
Faqalu, orang-orang Quraisy mengatakan, la nadkhul bainaka wa baina ammika, kami orang luar, kami enggak ikut urusanmu dengan pamanmu, urusan dewe, keluarga. Orang-orang Quraisy enggak ada yang nolong Abdul Muthalib. Apa yang terjadi? Abdul Muthalib nulis surat. Kakeknya Nabi nih, Nabi di mana Ustaz pada waktu itu? Belum lahir. Mengabdu wajah belum lahir kok Rasulullah. Kakeknya Nabi nih Abdul Muthalib nulis surat. Setelah nulis surat dikirim ke kota Yathrib. Karena Abdul Muthalib punya paman-paman banyak dari pihak ibu, tapi di negeri Yathrib. Wahai paman-pamanku dari pihak ibu, maksudnya berarti kan saudara-saudaranya Salma binti Amr. Jelas ya? Wahai paman-paman, sesungguhnya pamanku Naufal mendolimi aku. Aku minta tolong kepada orang-orang Quraisy, tapi Quraisy tidak ada yang menolong aku. Maka langsung datang para paman nih dari Bani Najjar, baninya Salma binti Amr. Datanglah paman-paman ini. Mereka langsung menuju Ka'bah, karena kebiasaan orang Arab kalau datang langsung tawaf kan itu kan. Kok ada tawaf? Ada. Kok ada haji? Ada. Karena zaman jahiliyah itu ada seperti itu. Ya kan? Maka mereka datang ke Al-Bait, yaitu datang ke Mekah. Fatalaqahu Abdul Muthalib, ketemu sama Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib mengatakan, al-manzil ya khal. Wahai paman, ayo ke rumah dulu, mampir dulu. Kata pamannya, la wallahi hatta alqa Nufailan. Hei ponakan, gak usah ke rumah, langsung saja. Mana namanya novel itu? Paham gak maksudnya? Terus gak usah mampir-mampiran, kelamaan urusanmu itu. Mana novel itu? Thumma akbala fawaqafa ala novel. Maka pamannya datang ke novel. Sama-sama paman ini. Yang satu paman dari pihak ibu, yang satu dari pihak ayah. Mana novel ini? Ketemu novel. Wa wajalisun fil hijir. Pada waktu itu novel ada di Hijir Ismail. Ma'a masyayikh Quraisy, bersama pembesar-pembesar Quraisy. Fasalla Abu Sa'ad saifahu, maka pamannya Abdul Muthalib dari pihak ibu yang bernama Abu Sa'ad langsung menghunuskan pedangnya. Pedangnya terhunus dan dia mengatakan, wa rabbil Ka'bah, demi Robnya Ka'bah ini. Berarti siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bersumpah dengan nama Allah. Wa rabbil Ka'bah, la illam tarud ala ibna ukhti arkahihi, seandainya kau gak mengembalikan barang milik ponakanku ini, demi Allah aku pastikan pedang ini akan menembus dirimu. Kembalikan, jangan kau zalimi ponakanku. Faradat tuha, akhirnya dikembalikan. Novel ini dikembalikan ke siapa? Ke Abdul Muthalib. Lah, sehingga selesai urusannya. Abdul Muthalib melanjutkan apa yang dulu dipegang oleh Hashim dan yang dulu dipegang oleh siapa? Muthalib. Lah, di zamannya Abdul Muthalib ada dua peristiwa besar. Nabi belum lahir. Di zaman Abdul Muthalib ada dua peristiwa besar. Peristiwa yang pertama adalah ditemukannya sumur Zam-Zam. Loh Ustaz, kok ditemukan, emangnya sebelumnya nggak ada? Kan itu kan ditemukan sejak zamannya Nabi Ismail. Kok ditemukan bagaimana Ustaz? Iya, karena terjadi banjir bandang yang meluluhlantakkan kota Mekah, sehingga sumur Zam-Zam ini tertimbun, gak ada yang tahu tempatnya. Bertahun-tahun, berabad-abad, cuma diriwayatkan dari generasi ke generasi, dulu itu ada sumur, orang nyari gak ketemu, lama ratusan tahun atau wallahu alam, Allah yang tahu ilmunya. Sampai akhirnya di zamannya Abdul Muthalib ini, Abdul Muthalib dikasih mimpi sama Allah. Abdul Muthalib dikasih mimpi sama Allah, ditampakkan letak sumur Zam-Zam ya, di mimpi itu melihat sifat-sifatnya dan seterusnya. Maka ketika bangun dicek sama Abdul Muthalib,
mengajak anak-anaknya, karena sumur Zamzam itu tertimbun, terjadi banjir bandang. Di dalamnya itu banyak peninggalan suku Jurhum. Suku Jurhum. Ya, di sana ada pedang, ada zira, ada baju besi, ada 2 ghazal. Ghazal itu kijang tapi berupa emas, 2 di dalam sumur itu. Dikali sama Abdul Muthalib, ketemu banyak pedangnya, banyak baju besinya, dan ada 2 kijang tapi terbuat dari emas. Paham maksudnya ya? Ketemu sumur Zamzam ini sesuai dengan mimpinya, tembus. Yang menemukan siapa? Kakeknya Nabi, dipilih oleh Allah Abdul Muthalib ini. Nah, ketika sudah ditemukan sumur Zamzam, maka suku Quraisy datang dan mengatakan, gak boleh kau monopoli sendiri Abdul Muthalib, kita juga sama ini. Abdul Muthalib, lah, ini aku yang punya, aku yang nemukan kok, aku yang dikasih mimpi. Gak cocok, terjadi persengketaan antara Quraisy dengan Abdul Muthalib, sehingga mereka datang ke mana? Ke dukun perempuan. Di zaman dulu itu dukun itu pemecah masalah, dan kebanyakan dukunnya itu apa? Perempuan. Nah, singkat kata, yang membuat orang kafir Quraisy legowo itu ketika mereka ini pergi ke negeri Syam, ternyata turun hujan. Hujan ini mengenai Abdul Muthalib tapi gak mengenai kafir Quraisy. Semenjak itulah kafir Quraisy merasa bahwa memang sumber Zamzam ini Allah khususkan untuk siapa? Abdul Muthalib. Setelah itu percaya bahwa itu memang yang dapat ini memang Abdul Muthalib. Itu peristiwa pertama. Semenjak itu muncul lagi sumur yang namanya sumur Zamzam yang sudah terpendam sekian tahun lamanya. Peristiwa yang kedua, peristiwa hebat yang nomor 2, di zamannya Abdul Muthalib inilah lahir atau datanglah pasukan bergajah yang dipimpin oleh siapa? Abroha. Bismillah. Untuk menerangkan penyerbuan Abroha ke Mekah itu butuh penjelasan sebelumnya. Gimana sih asal usulnya? Kok ujuk-ujuk kita dengar cerita ada seorang tentara dipimpin Abroha naik gajah menyerang kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Pertanyaannya, ini kisah ini apa asal usulnya? Yang sering kita semenjak kita kecil, semenjak saya masih kecil, masih MI kelas 1, kelas 2 sudah ceritani sama Pak Guru saya. Ada tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, kan gitu kan? Tapi gak ngerti asal muasalnya apa, kok moro-moro mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Betul gak? Nah, sekarang saya kasih tahu. Jadi ceritanya begini. Dulu di negeri Yaman itu kaum Nasrani tertindas. Di negeri apa? Yaman. Saya katakan tadi sana selatan, berarti Yaman yang paling apa? Selatan. Yaman, Mekah, Medina, Syam. Nah, di Yaman ini dulu banyak orang Nasrani terdolimi, disiksa, dan lawannya adalah orang Yahudi. Ya enggak Quraisy, Pak. Sopo sing ngomong Quraisy, Bang? Quraisy ada di mana? Di Mekah. Ini di Yaman ini peristiwa ini. Jadi di Yaman itu orang-orang Nasrani tertindas. Ini Nabi belum ada, Rasulullah belum lahir. Di Yaman itu orang-orang Nasrani dibunuhi, disiksa sama orang Yahudi. Dan kalau antum melihat sejarah, sebenarnya antara Yahudi dan Nasrani itu berdarah-darah. Sejarah mereka itu saling bunuh-bunuhan. Jelas ya? Maka orang Nasrani dilukai, disiksa sama orang-orang Yahudi. Peristiwa ini kedengaran Kaisar Romawi. Kaisar Romawi agamanya apa pada waktu itu? Sudah Nasrani, Kristen. Berarti kan Kaisar Romawi merasa umatnya tersiksa di negeri Yaman. Sampai sini jelas? Maka Kaisar Romawi mengirim surat ke Najasyi. Kalau antum lihat peta, coba ya antum lihat peta ya.
Masalahnya antum kan ada yang senang peta, ada yang senang peta, ada yang nggak ngerti belas. Kalau antum lihat peta Jazirah Arab itu ke barat adalah Laut Merah, betul nggak? Setelah Laut Merah kan negeri Afrika, betul? Nah disitulah ada di negeri Afrika yang dekat sama Laut Merah itu dulu ada kerajaan besar namanya Kerajaan Habasyah. Sekarang kurang lebih letaknya di mana? Di Ethiopia. Jelas sampai sini? Lah, Kaisar Romawi ingin membereskan urusan Yaman, maka dicarilah kerajaan Kristen yang terdekat dengan Yaman. Jelas? Kerajaan Kristen yang paling dekat sama Yaman adalah negeri Habasyah, meskipun dipisahkan oleh Laut Merah. Ngirim surat ke Najasyi. Ini Najasyi bukan Najasyi yang di zaman Nabi. Karena perhatikan, Najasyi itu bukan nama. Najasyi itu gelar. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu gelar, ada namanya sendiri. Seperti Sri Sultan Hamengkubuwono punya nama sendiri. Sebelum jadi Sri Sultan punya nama. Jelas? Sebelum Kaisar itu bukan nama, Kaisar adalah gelar. Begitu juga dengan Najasyi. Najasyi itu gelar Raja Habasyah. Dan itu bukan Najasyi yang sezaman sama Rasul. Rasul aja belum lahir, berarti kan Najasyi zamannya Rasul juga belum lahir. Kirim surat, wahai Raja Najasyi, dan statusnya Najasyi itu bawaannya Kaisar. Jadi tetap bayar upeti dan dianggap ini raja kecil. Raja besarnya adalah Imperatoria Kaisar Romawi, Kaisar Romawi. Maka intinya segera kamu bereskan urusan Yaman itu. Jangan biarkan saudara kita Nasrani terbunuh di sana, disiksa di sana. Jelas sampai sini? Maka Najasyi menunjuk panglima jenderal namanya Abroha. Jadi kira-kira Abroha itu orangnya hitam apa Arab apa Afrika? Orang Najasyi dia, orang Habasyah. Jelas ya? Maka Abraha datang membawa bala tentara membereskan urusan Yaman. Dihabisi orang Yahudi, entek orang Yahudi. Dihabisi sama siapa? Abraha. Sehingga orang-orang Nasrani terayomi di sana. Sudah bebas, nggak disiksa lagi. Jelas sampai sini? Orang-orang Yahudi sudah nggak berani. Akhirnya setelah itu Abroha ini ada di negeri Arab, nggak langsung pulang. Abroha ini melihat ini orang-orang Arab selalu berangkat ke Mekah untuk haji atau untuk umroh. Dilihat kok orang-orang Arab ini berbondong-bondong menuju Mekah. Akhirnya Abroha itu mikir, wah gimana caranya agar orang-orang Arab ini nggak mau lagi berangkat ke Mekah, tapi maunya di Yaman saja. Nah maksudnya supaya ikut agama apa? Nasrani. Akhirnya membuat ide, ya, membuat Ka'bah tandingan. Membuat apa? Ka'bah tandingan. Namanya apa? Gereja besar. Tujuannya untuk menggiurkan orang-orang Arab agar orang Arab nggak ke Mekah lagi, tapi mengunjungi gereja besar ini. Namanya gereja apa? Nggak ada yang tahu. Quraisy. Raja apa? Al-Quraisy. Yang dibangun oleh siapa tadi? Abroha. Gereja besar. Setelah itu orang-orang Mekah, orang-orang Arab nih melihat bangunan baru itu, Kanisa Kabiro di Son'a, di negeri Son'a. Jadi dibuat di Sana'ah. Sana'ah sekarang kan ibu kotanya Yaman. Namanya kalau bahasa Arabnya bukan Sana'a tapi Son'a. Makanya ada ulama namanya Al-Imam As-San'ani, lahir di negeri Son'a, tapi orang Indonesia nyebutnya Sana'ah. Aslinya Son'a. Nah di situ membangun gereja besar namanya Al-Quraisy.
Tujuannya untuk orang-orang Arab tergiur gak usah pergi ke Mekah. Maka karena memang agama Nasrani pada waktu itu adalah agama yang tidak diminati di tanah Arab, Jazirah Arab, maka ada seorang laki-laki dari Bani Kinana, dia datang ke gereja itu malam-malam, dia buang kotoran di situ. Gak malah diagungkan, gak malah tertarik, malah dijadikan WC umum. Paham gak? Buang kotoran. Pagi-pagi Abroha datang melihat gerejanya penuh dengan kotoran, atau ya bukan penuh ya, banyak kotoran. Marah. Karena saking marahnya dia menyiapkan pasukan besar ingin menghancurkan Ka'bah. Jelas sampai sini? Maka datanglah dia dengan pasukan bergajah banyak sekali ingin menuju ke kota Mekah, dan tujuannya adalah menghancurkan Ka'bah. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan gembalaan yang banyak, unta-unta banyak, dan itu adalah unta-untanya Abdul Muttalib. Unta-untanya siapa? Abdul Muttalib. Akhirnya apa yang terjadi? Abdul Muttalib ini karena unta-untanya diambil sama Abroha, maka datanglah Abdul Muttalib menuju Abroha. Dari kejauhan dilihat sama Abroha, ah ini ketua suku, paling sebentar lagi dia merengek-rengek bagaimana caranya agar Ka'bah jangan diapakan, jangan dihancurkan. Karena dia ketua suku yang paling ya, orang yang berpengaruh di kota Mekah, paling dia melobi jangan sampai Ka'bah ini diapakan, dihancurkan. Maka Abdul Muttalib kakeknya Nabi datang ke Abroha, terjadi dialog. Dalam riwayat dikatakan, ditanya, ketika nyampe, menurut praduganya siapa tadi, Abroha, ini orang pasti melobi jangan sampai kita menghancurkan Ka'bah. Ternyata Abdul Muttalib mengatakan, ainal ibil, hei Abroha, mana untaku? Kaget Abroha, loh awakmu ini ngurusi unta apa ngurusi Ka'bah? Paham? Padahal anggapan dari Abroha adalah ini orang akan melobi kan gitu. Kenapa kamu ngomongin unta? Padahal kami membawa pasukan gede mau menghancurkan tempat tersakral milikmu. Orang Arab tuh menganggap sakral Ka'bah. Ini kami ingin menghancurkan Ka'bahmu. Loh kenapa kamu kok masih mikiri unta? Kata Abdul Muttalib, innani ana rabbul ibil. Aku ini pemilik unta. Amal Ka'bah, adapun Ka'bah, dia memiliki Tuhan yang akan menjaganya, enggak usah aku. So, wallahi kalau Ka'bah ini ada pemiliknya sendiri, dia yang menjaganya, enggak usah aku. Itu dalil bahwa orang Arab jahiliyah itu mengakui adanya rububiyahnya Allah. Paham enggak maksudnya? Mengakui Ka'bah ini tempat sakral, pemiliknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menjaganya. Makanya dia enggak ambil pusing. Saya ini Rabbul Ibil, Robnya unta-unta, bukan Robnya Ka'bah. Adapun Robnya Ka'bah ada sendiri Allah Subhanahu wa taala yang akan melindunginya. Mana untaku? Nah, temenan, omongannya Abdul Muttalib ini benar loh. Ketika tentara Abroha ingin sudah mendekat ke kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah, wa arsala alaihim tayran ababil. Datanglah burung-burung yang berbondong-bondong. Orang Indonesia nggak paham, dikira burung ababil itu, ababil nama burung. Ababil itu yang berbondong-bondong karena membawa apa? Batu. Dikira waktu umroh di sini yang paling banyak kok burung merpati, Ustaz. Nah, jangan-jangan ini ababil. Gak diterangkan jenisnya. Yang penting apa? Burung yang berbondong-bondong. Akhirnya dilemparkan tuh baju, apa namanya, batu panas min apa? Min sijari, dari bara api neraka, dilemparkan. Kasfim makul, seperti dedaunan yang kalau dimakan apa? Antum lihat dedaunan tuh kalau dimakan ulat, kan bolong-bolong gitu kan. Lah begitulah keadaan tentaranya Abroha. Ya. Matilah Abroha. Itu tahun namanya tahun gajah. Zaman dulu itu sudah ada bulan, sudah ada hari, tapi belum ada tahun.
Orang Arab belum punya tahun. Sehingga pokoknya kejadian itu dulu, tahun itu namanya tahun gajah. Dan dulu dimulai, kalau mulainya sama, dimulai dari 1 Muharram. Mulainya setahun itu dimulai Muharram, diakhiri sama Dzulhijjah. Itu sudah ada, tapi gak ada tahunnya. Pokoknya antara Muharram sama Dzulhijjah ada kejadian gajah itu, pokoknya setahun itu dinamakan tahun gajah. Karena belum, nah, di tahun itulah nanti Rasul lahir setelah kejadian itu. Makanya kalau ada orang ngomong Rasulullah SAW itu seandainya ketahuan akan dibunuh siapa? Abraha, seperti omongannya orang yang gondrong itu loh, saya nggak tahu namanya siapa. Tahu maksud saya kan? Ya belum lahir Rasulullah, kejadian itu belum lahir. Terus dikatakan katanya Rasulullah akan dibunuh oleh orang Yahudi. Di Mekah nggak ada orang Yahudi, Mas. Kan gitu kan? Orang Yahudi tinggalnya di mana? Di Madinah. Di Mekah nggak ada orang Yahudi. Kan gitu kan? Oke. Nah itu kejadian di zaman Abdul Muthalib ini nazar. Anaknya banyak sekali karena istrinya juga banyak. Ya. Dia nazar kalau sampai anakku laki-laki yang ke-10, maka yang ke-10 aku sembelih ya Allah sebagai nazar wujud syukurku padamu. Diberi banyak nikmat gitu loh Abdul Muthalib, sampai dia sebagai wujud syukurnya dia ingin berkorban. Korbannya pakai anak, bayangkan. Kalau sampai anakku ini laki-laki, dia nggak ngomong yang cewek gak usah dihitung saking banyaknya. Yang laki-laki ini kalau sampai lahir anak laki-laki yang ke-10, yang ke-10 disembelih. Ternyata yang ke-10 itu Abdullah, bapaknya Rasulullah. Abdullah yang paling ganteng, yang paling membuat seneng hatinya Abdul Muthalib. Bingung dia mau disembelih, nggak tega, ini putra kesayangannya. Abdullah ganteng orangnya, bingung. Kalau nggak saya sembelih takut kualat karena sudah nazar, tapi kalau disembelih nggak tega. Jelas sampai sini. Saking bingungnya akhirnya Abdul Muthalib ingin cari solusi. Solusinya adalah datang ke dukun perempuan. Karena zaman itu, zaman jahiliyah pada waktu itu, orang yang dianggap pemecah masalah adalah para dukun. Dukunnya perempuan. Dan dulu bangsa Arab jahiliyah membedakan antara kahin, dukun dengan sahir, penyihir. Kahin, dukun terhormat, mulia, disenangi orang banyak. Kalau sekarang ya kayak kiai gitu. Kalau ada barang hilang datang ke dukun. Kalau ada suami istri cekcok dibawa ke dukun. Kalau ada anak sakit gak sembuh-sembuh dibawa ke dukun. Orang Arab jahiliyah seneng sama dukun. Tapi orang Arab jahiliyah gak seneng sama penyihir. Loh, apa bedanya Ustaz? Beda, makanya dalam bahasa Arabnya pun beda. Ada kahin, ada sahir. Kahin itu dukun, ditanyai masa depan, ada barang hilang, dibawa jodohnya cocok apa enggak, ngobati penyakit, itu dukun. Yang ini sahir, sahir ini tukang santet. Lah sahir ini tugasnya 3. 1 membunuh, yang kedua menjadikan sakit gak sembuh-sembuh, semua atas izin Allah ya. Yang nomor 3 mencerai-beraikan suami istri. Ya itu. Makanya orang Arab gak senang sama penyihir, tapi senang sama dukun. Nah kalau orang Indonesia ya sihir ya dukun, dukun ya sihir, 2 in 1. Kalau Indonesia 11-12. Sampai situ Abdul Muthalib datang ke dukun perempuan. Dulu tuh gini Pak, sebelum saya ke dukun ini ya, saya ceritakan nih. Saking bejatnya zaman dulu. Dulu wanita Arab kalau sudah waktunya nikah itu pakai cara pernikahan yang macam-macam. Salah satu model pernikahan jahiliyah adalah si laki-laki datang ke wanita melamar. Itu seperti yang dilakukan Rasulullah, datang ke Khadijah melamar, betul? Itu nanti yang ditetapkan Islam. Kalau ini yang bagus. Tapi ada model lain yang ngeri. Seorang wanita kalau sudah waktunya nikah, dia menancapkan bendera di depan rumahnya. Artinya open, monggo silakan masuk, sapa wae boleh.
Maka datanglah satu laki-laki, dua laki-laki, tiga laki-laki, mungkin sampai 10 laki-laki, dengan perjanjian nanti kalau ditunjuk sebagai ayah harus mau. Pokoknya open sudah, kasih bendera, tanda ini mau dikumpuli. Mungkin sampai 10 orang. Kalau sudah lahiran hamil, maka didatangkan dukun wanita. Kalau sudah lahiran, si laki-laki yang pernah ngumpuli 10 orang disuruh berkumpul. Terus bayinya lahir, dilihat sama dukunnya begini, dilihat wajahnya 10 orang ini. Paham gak? Wah, ini kamu ini, anakmu ini, harus mau. Saking jahiliyahnya itu kayak gitu. Berarti di situ kan menunjukkan dukun sangat memegang apa? Peranan, nah gitu loh. Oke, kita kembali ke materi. Maka Umar bin Khattab datang ke kok Umar bin Khattab? Astagfirullahaladzim. Minum dulu. Siapa tadi? Abdul Muthalib datang ke dukun wanita ini. Bagaimana ini Mbah Dukun? Ini saya sudah nazar ingin nyembelih anakku yang ke-10, tapi ini anakku yang paling aku sayangi, paling aku cintai, namanya Abdullah. Gimana cara membebaskannya? Tak kasih jalan keluar. Kamu undi saja anakmu yang namanya Abdullah itu, namanya kamu tulis, kamu undi dengan 10 ekor unta. Terus kamu undi pakai saham, pakai anak panah. Dulu kan undiannya pakai anak panah. Setelah diundi yang keluar namanya Abdullah, tetap Abdullah curu nyembelih. Gimana Mbak Dukun kok masih keluar namanya Abdullah? Kata Mbak Dukun, tambah lagi 10 ekor unta, 20 diundi lagi, yang keluar Abdullah lagi. Ketika disuruh nambah lagi 10, berarti berapa? 30. 30 inilah ketika diundi keluar nama Abdullah lagi. Saman kira namanya namanya Abdullah lagi, sampai 100 ekor unta muncul terus, Abdullah sampai 100 ekor unta diundi, baru yang keluar 100 unta. Pada masa itu Abdul Muthalib nyembelih 100 unta untuk menebus putranya itu. Terus dibagi-bagikan ke orang-orang Quraisy, fakir miskin, terus dibagi-bagi semua. Saking pinginnya anaknya ini selamat. Makanya dalam riwayat Rasulullah mengatakan, dalam riwayat ya, perlu dicek kesohiannya. Di sini dicantumkan dalam kitab Tarikh At-Tabari dan Ibn Hisham. Rasulullah pernah berkata seperti ini, menurut riwayat ini, Ana ibnu Dzabihaini, aku adalah anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Kata Nabi, kata riwayat ini, aku adalah anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Maksudnya adalah Ismail alaihissalam, karena Rasulullah kan nasabnya sampai ke, yang punya kitab dibaca nanti nasabnya. Yang kedua yaitu siapa tadi? Abdul, hampir disembelih dua-duanya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Abdullah lahir, disayangi sama Abdul Muthalib luar biasa, melebihi cintanya kepada anak-anaknya yang lain. Disayangi Abdullah ini, ganteng, rupawan. Maka Abdul Muthalib mencarikan istri yang cantik, bangsawan, terhormat untuk putra kesayangannya. Namanya siapa? Namanya adalah Aminah. Aminah ini siapa? Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Alhamdulillah. Wahia yawma idzin tu'addu afdala imra'atin fi Quraisyin nasabah. Ini wanita pada waktu itu terkategorikan wanita yang paling terhormat, paling istimewa dari bangsa Arab pada waktu di Quraisy pada waktu itu. Nikah. Nah, nikah ini Abdullah ini melanjutkan kebiasaan orang Arab, yaitu dagang kemana?
ke Syam. Berangkatlah Abdullah ke manten baru, masih sayang-sayangnya tuh sama istri. Berangkat Abdullah melanjutkan kehidupan, hijrah. Waktu di kota Madinah sakit-sakitan. Si Abdullah ini sakit-sakitan. Abdullah dirawat di keluarganya siapa? Di keluarganya bukan ibu. Kok ibu sih? Coba pikiran, ayo. Ibu apa nenek? Nenek. Salma itu istrinya siapa? Hashim. Berarti apa? Nenek. Karena di sana kan punya paman-paman banyak nih, paman kakek paman gitu loh. Dirawat di sana, wafat di sana. Ninggalkan Aminah yang masih muda mengandung Rasulullah SAW. Ketika kabar kematian itu sampai ke Aminah, sedih Aminah. Aminah menyenandungkan syair kesedihan. Da'athul manaya da'watan fa'ajabaha wa ma tarakat fin nasi mithla ibni Hashimi. Kematian telah memanggilnya dan dia telah menerima panggilan itu. Tidak ada lagi dunia ini meninggalkan seorang pemuda seperti Ibnu Hashim. Maksudnya Ibnu Hashim ini siapa? Ya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, itu maksudnya anaknya Hashim. Istimewa Abdullah itu. Nak sedih Aminah ini, saking cintanya sama Abdullah ini, Aminah tidak nikah lagi sampai wafat.